Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Perkenalkan, saya Aulia Hidayat, seorang life and productivity coach. Kali ini, saya akan berbagi insight tentang the basic of inner game. Apa yang saya sampaikan di video ini terinspirasi dari sebuah modul yang dibawakan oleh Coach Sony Abikim dalam kelas Inner Game Life Coach Academy. Inner game adalah permainan yang terjadi di dalam diri seseorang. Pernahkah Anda berada di situasi ketika sedang mempersiapkan diri dalam sebuah pertandingan atau perlombaan yang akan Anda ikuti? Anda berlatih keras berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, untuk menghadapi pertandingan dan perlombaan tersebut. Persiapan yang Anda lakukan untuk menghadapi pertandingan dan perlombaan meliputi keterampilan teknis dan keterampilan mental. Keterampilan teknis adalah keterampilan yang melatih aktivitas yang tampak di luar diri. Misalnya, dalam dunia tenis, keterampilan memegang raket, lalu mengayunkannya, melakukan pukulan, melakukan servis, penempatan posisi, dan lain-lain. Namun, selain keterampilan teknis, Anda juga harus mempersiapkan mental. Bagaimana sikap dalam menghadapi pertandingan di saat ribuan orang menyaksikan Anda bertanding? Bagaimana mengelola emosi ketika diprovokasi oleh lawan? Tenang meskipun dalam kondisi tertinggal, dan tetap fokus saat dalam keadaan unggul. Kondisi mental dan jiwa yang tenang inilah yang sangat menentukan performa seorang petarung hingga mampu menenangkan pertandingan. The greatest war are fought out in the silent chamber of the heart. Peperangan terbesar ditemukan di dalam ruang hati yang sunyi. Tenang di dalam, menang di luar. Dengan menguasai ruang batin, akan menghasilkan dampak positif di luar. Lalu, bagaimana caranya hasil positif dapat diperoleh melalui ketenangan yang ada di dalam batin? Kita perlu terlebih dahulu mengenali konsep Human Model of the World yang populer dalam kajian Neuro-Linguistic Programming. Tahukah Anda bahwa dalam satu detik, panca indera kita mampu mengumpulkan data hingga sekitar 1 miliar bit informasi. Namun, dari sekian banyak informasi yang dikumpulkan, tidak semuanya masuk dalam pikiran. Melalui proses filterisasi, pikiran kita hanya menerima informasi yang dianggap penting saja. Filterisasi ini dapat terjadi melalui 3 proses, yaitu delesi, distorsi, dan generalisasi. Proses delesi, distorsi, dan generalisasi oleh pikiran dipengaruhi oleh bahasa, keyakinan, nilai-nilai yang dianut, ingatan, program, dan sebagainya, sehingga membentuk representasi internal melalui gambar atau video, kata-kata atau suara, dan sensasi rasa. Selanjutnya, representasi internal tersebut akan mempengaruhi perasaan, yang selanjutnya berdampak pada tindakan dan perilaku. Perilaku ini, dengan izin dan kuasa Allah, akan mendorong pencapaian hasil atau nasib seseorang. Sekarang, mari kita mengenal 7 kaidah pikiran dan perasaan. Kaidah pertama, manusia diberi kemampuan untuk memilih pikiran, perasaan, dan tindakan. Dalam bahasa Arab, disebut ikhtiar. Pikiran, perasaan, dan tindakan adalah sesuatu yang dapat kita kendalikan. Kita dapat memilih untuk berpikir positif, atau sebaliknya, berpikir negatif atas suatu peristiwa yang kita alami. Sesungguhnya, tidak ada yang memaksa kita untuk berpikir positif atau negatif. Kitalah yang memutuskan untuk berpikir positif, dan kita jugalah yang mengizinkan untuk berpikir negatif. Seperti penjelasan sebelumnya, pikiran positif
mendorong lahirnya perasaan yang positif. Perasaan positif selanjutnya akan berdampak pada tindakan yang positif. Ya, kita punya kebebasan untuk memilih respon. Kebebasan memilih respon inilah yang disebut dengan ikhtiar. Kaidah kedua, kejadian atau situasi tidak sama dengan pikiran. Bukan kejadian yang mempengaruhi perasaan kita, melainkan apa yang kita pikirkan tentang kejadian tersebutlah yang mempengaruhi perasaan kita. Ada sebuah presuposisi dalam NLP, yaitu the map is not the territory. Peta bukanlah wilayah yang sesungguhnya, dan kita merespon sesuatu melalui peta yang hadir dalam pikiran kita. Kabar baiknya, kita diberi kebebasan untuk menggambar peta yang ada dalam pikiran kita sesuka hati kita. Nah, ketika diberi kebebasan untuk menggambar peta sesuai dengan keinginan kita, mengapa tidak kita gambar saja dengan sesuatu yang baik? Hal baik ini mendorong hadirnya perasaan positif, yang pada akhirnya, insya Allah, akan menghasilkan sesuatu yang baik terjadi pada hidup kita. Menarik sekali, bukan? Kaidah ketiga, kita tidak bisa memilih kejadian yang kita alami, tapi kita bisa memilih respon atas kejadian yang kita alami. Kejadian atau peristiwa yang kita alami adalah sesuatu yang berada di luar kendali kita. Siapa yang dapat mengendalikan cuaca, kemacetan, sikap orang lain terhadap kita, hal-hal yang telah terjadi di masa lalu, maupun peristiwa yang baru akan terjadi di masa yang akan datang? Itu semua berada di luar kendali kita. Lalu, apa yang ada dalam kendali kita? Yang ada dalam kendali kita adalah memilih respon atas kejadian yang kita alami. Saat mengalami kemacetan parah, kita bisa memilih untuk mengutuk orang-orang yang menyebabkan kemacetan. Entah itu kebijakan pemerintah, orang-orang yang berada di depan kita, tahu siapapun yang ingin kita salahkan. Tapi, bukankah kita juga bisa memilih untuk merespon dengan cara yang berbeda? Memandang dari sisi yang positif. Sempat mengulang hafalan misalnya. Menyimak audiobook dengan lebih mindful, dan lain sebagainya. Respon atas kejadian, kitalah yang memilihnya. Kaidah keempat, untuk mengubah hasil, kita perlu mengubah perilaku. Untuk mengubah perilaku, kita perlu mengubah perasaan. Untuk mengubah perasaan, kita perlu mengubah pikiran. Ya, hal terbaik yang perlu kita lakukan untuk mengubah hasil adalah mengubah cara kita berpikir. Dalam sebuah kesempatan, Albert Einstein pernah mengatakan bahwa kebodohan adalah mengulangi tindakan yang sama berulang kali namun mengharapkan hasil yang berbeda. So, untuk mengubah hasil, ubahlah cara kita berpikir. Karena pikiran tersebut akan mengubah perasaan, dan perasaan akan mengubah perilaku. Perilaku akan mengubah hasil. Kaidah kelima, agar mampu mengelola pikiran, perasaan, dan perilaku dengan baik, kita perlu menyadarinya terlebih dahulu. Kesadaran adalah kunci untuk dapat mengelola pikiran, perasaan, dan perilaku. Bagaimana perubahan dapat terjadi tanpa ada sebuah sikap berupa kesadaran atas apa yang terjadi? Ya, kita perlu menyadarinya. Latihan mindfulness dengan sadar nafas adalah salah satu cara untuk melatih kesadaran dengan efektif. Kaidah keenam, meskipun hasil bisa dipengaruhi oleh perilaku, namun kita tidak bisa sepenuhnya mengendalikan hasil-hasil yang kita ciptakan dalam hidup. Sebagai seorang yang beriman, kita perlu meyakini bahwa Allah menentukan takdir terbaik bagi hamba-Nya. Bukan sesuatu yang terbaik menurut kita, tapi sesuatu yang terbaik menurut Allah bagi kita. Tugas kita adalah melakukan yang terbaik yang bisa kita upayakan. Adapun hasilnya, serahkan pada Allah. Yakinlah bahwa Allah tidak tidur, Allah Maha Adil, dan Allah Maha mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Dan kaidah yang ketujuh, jangan mengandalkan diri sendiri dalam mengelola pikiran, perasaan, dan perilaku diri kita. Kita perlu minta tolong pada pemilik hati yang bisa membolak-balikkan hati. Kita adalah hamba yang lemah. Akui saja kelemahan yang kita miliki pada Allah.
Kita tak boleh terlihat lemah di hadapan orang lain dan merasa tinggi di hadapan Allah. Sombong itu pakaiannya Allah. Maka berdoalah pada Allah. Akui bahwa kita ini makhluk yang lemah. Tanpa pertolongan dari Allah, kita bukanlah siapa-siapa. Itulah 7 kaidah pikiran dan perasaan yang perlu kita maknai dengan begitu dalam sebagai fondasi menata ruang batin, sehingga kita bisa memenangkan inner game yang ada dalam diri kita. Segala kebenaran datangnya dari Allah, dan kesalahan adalah milik saya sebagai hamba yang lekat dengan kekhilafan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Aulia Hidayat, senang bisa berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.